ternyata Allah ingin mengangkat dan menambah derajatnya Abah Lutfi dengan begitu banyaknya fitnah, dengan begitu banyaknya sangkaan-sangkaan yang bahkan lebih. Keraton Ngayogyakarta, mungkin juga Surakarta, memiliki kekancingan, memiliki surat resmi atau KTP lah gitu ya, atau baselit bahwa beliau adalah putra dari siapa ke siapa ke siapa, sampai pada tingkatan paling atas di naungan Keraton Ngayogyakarta. Gus Miftah Maulana. Dulunya kita sangka dia adalah orang yang bisa berpikir luas, orang yang bisa berpikir dengan mengedepankan rasionalitas, karena ia berhasil mengislamkan Deddy Corbuzier, seorang yang berpikirnya begitu rasional dan tidak mudah percaya dengan dogma-dogma yang mengatasnamakan agama, jika hal itu sangat tidak relevan dengan akal sehat manusia. Namun ternyata sangkaan kita selama ini salah. Cara berpikir Gus Miftah ternyata sama sekali tidak ada bedanya dengan cara berpikirnya kaum Buddha, yang mana akal sehatnya tidak bisa menerima kebenaran yang tampak jelas di depan mata, akibat sikap fanatik butanya terhadap ketokohan manusia. Kita sangat yakin bahwa Gus Miftah paham betul terhadap masalah yang sedang menimpa Habib Lutfi bin Yahya. Kita pun sangat yakin jika akal sehatnya tidak bisa membantah bahwa junjungannya itu telah berbuat salah, namun hatinya tidak bisa menerima karena saking fanatiknya ia terhadap gurunya. Inilah yang kita maksudkan di awal, bahwa Gus Miftah hanya pembela yang pengecut belaka, karena cuma keluar-keluar bahwa gurunya difitnah, tapi tidak berani menjelaskan dan menerangkan fitnah seperti apa yang sedang ditunjukkan kepada junjungannya. Itulah pengejutnya Gus Miftah sebagai pembela Habib Lutfi bin Yahya dibandingkan dengan Ketua Umum PBNU Gus Yahya yang membela kaum Habib tentang keterputusan nasabnya. Gus Yahya jauh lebih jantan dengan menjelaskan masalahnya. Tidak tercatat leluhur kaum Habib yang bernama Ubaidillah beliau sebutkan dalam pembelaannya, dan beliau lebih memilih husnudon untuk mempertahankan keyakinannya. Bagi kita, ini adalah sikap yang jauh lebih jantan dalam pembelaannya dibandingkan dengan Gus Miftah yang hanya keluar-keluar menuduh orang lain tanpa sedikit pun menjelaskan duduk persoalannya. Dalam hal ini kita bisa mengatakan justru Gus Miftah sendirilah yang sedang menyebarkan fitnah, memfitnah kita yang sedang meluruskan pembelokan sejarah yang dilakukan oleh Habib Lutfi bin Yahya. Jika engkau Gus Miftah hanya bisa keluar-keluar menuduh kita memfitnah Habib Lutfi bin Yahya tanpa menjelaskan dulu persoalannya, baiklah, kita akan membantu menjelaskannya dan biarkan masyarakat sendiri yang akan menilai dengan akal sehatnya. Awal masalahnya adalah ketika dalam ceramahnya Habib Lutfi bin Yahya mengklaim bahwa Panglima Perang Mataram Islam KRT Sumodiningrat adalah leluhurnya yang bernama Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Dan sekitar 7 atau 8 tahun silam Habib Lutfi membangun makam di Semarang, dan makam tersebut diklaim sebagai makam KRT Sumodiningrat yang diakui oleh Habib Lutfi sebagai leluhurnya yang bernama Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Masalah kemudian muncul ketika Terah Mataram Islam sebagai keluarga dan keturunan KRT Sumodiningrat mempertanyakan atas dasar apa leluhur mereka diklaim sebagai leluhur bin Yahya.
Keadaan semakin parah ketika makam asli KRT Sumodiningrat yang ada di Jejeran Bantul, Yogyakarta dikatakan oleh pihak Lutfi bin Yahya bukanlah makam dari Sumodiningrat, melainkan makam tersebut adalah makam adik dari Sumodiningrat yang menyamar sebagai kakaknya ketika terjadi peperangan di sana. Hal inilah yang kemudian membuat banyak pihak angkat bicara. Pakar politik sejarah yang memiliki data valid pun mempertanyakan cerita dongeng Lutfi bin Yahya yang mengklaim bahwa KRT Sumodiningrat adalah Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Jadi yang selama ini kita sampaikan adalah sangat jelas berdasarkan data dan fakta sejarah. Dan jika itu dikatakan sebagai fitnah, maka di mana letak fitnahannya? Data dan fakta sejarah telah jelas mencatat bahwa KRT Sumodiningrat meninggal dan dimakamkan di Jejeran, Yogyakarta, bukan di Semarang seperti yang dikatakan Lutfi bin Yahya. Apalagi kemudian diklaim juga olehnya bahwa Sumodiningrat merupakan leluhurnya yang bernama Habib Hasan bin Toha. Yang kita sampaikan adalah berdasarkan fakta sejarah, dan fakta sejarah tersebut ditulis langsung oleh pelaku sejarahnya, yaitu ipar dari Sumodiningrat, Pangeran Mangkunegara. Dan jika sudah demikian, lalu atas dasar apa akal sehat kita harus lebih mempercayai dongeng yang dibuat Lutfi bin Yahya yang hidup 300 tahun setelah peristiwa daripada fakta sejarah yang ditulis langsung oleh pelaku sejarahnya? Dan kasus ini baru satu dari sekian banyak kasus leluhur bangsa Nusantara yang diklaim menjadi keluarga bin Yahya, sehingga wajar jika kemudian kita mencurigai bahwa ini adalah gerakan yang masif terstruktur dalam upaya membelokkan nasab dan sejarah para leluhur bangsa. Janganlah kalian pembelaannya bisa keluar-keluar bahwa kita sedang memfitnah. Jika kalian merasa di pihak yang benar dan meyakini bahwa junjungan kalian tidak bersalah dalam kasus yang kita duga sebagai upaya pembelokan sejarah, maka hadirkan data dan fakta yang bisa membantah semua yang kita sampaikan. Yang kalian anggap semua itu hanyalah fitnah belaka. Dan kepada engkau wahai Gus Miftah Maulana, sebagai seorang ulama, apakah engkau tidak mengetahui definisi fitnah itu seperti apa? Fitnah adalah menuduh orang lain tanpa bukti, tanpa data dan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sedangkan yang kita sampaikan sangatlah jelas, ada buktinya, ada data dan fakta sejarahnya, yang kalian semua sama sekali tidak bisa membantahnya. Itukah yang kau sebut sebagai fitnah? Bagi kita justru engkaulah yang sedang menyebarkan fitnah yang biadab kepada kita dengan keluar-keluar di mana-mana, menuduh kita di hadapan para jamaah bahwa kelompok kita adalah kelompok pemfitnah para ulama. Sebagai orang yang dianggap ulama, seharusnya engkau bisa lebih bijak dalam menyikapi suatu masalah. Jika engkau tidak bisa membela junjunganmu dengan menyuguhkan data dan fakta yang bisa membantah pihak kita, sebaiknya lebih bijaksana jika engkau memilih diam, tidak bersuara, daripada harus membela dengan cara kotor, memframing bahwa kelompok kita adalah kelompok pemfitnah ulama. Engkau perlu ingat dan camkan baik-baik di dalam kepala, kita bukanlah umat yang bodoh yang dituntut harus lebih percaya cerita dongeng Lutfi bin Yahya yang hidup 300 tahun setelah peristiwa daripada fakta sejarah
yang ditulis langsung oleh pelaku sejarahnya.